Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wardiani dengan NIM 190106092. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sastra. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata sastra diturunkan dari bahasa Sanskerta. Menurut Theo 1988 mengatakan bahwa sastra berasal dari kata sas yang dimana dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk atau instruksi. Sedangkan tra menunjukkan arti kata alat atau sarana. Nah, dengan demikian kata sastra dapat diartikan sebagai alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran yang baik dan juga indah. Menurut Lukens 2003, sastra menampilkan cerita yang menarik, mengajak pembaca untuk memanjakan fantasi, membawa pembaca ke suatu alur kehidupan yang penuh daya suspens, daya yang menarik hati pembaca untuk mengidentifikasikannya. Saxby mengatakan bahwa sastra pada hakikatnya adalah citra kehidupan dan gambaran kehidupan yang dimana bersifat universal, tetapi dalam bentuk yang relatif singkat karena memang dipadatkan. Anak adalah orang yang berusia 2 tahun sampai dengan sekitar 13 tahun yang membutuhkan bimbingan agar berkembang dan menjadi manusia yang baik. Bimbingan yang baik atau yang tepat untuk anak adalah sastra, melalui sastra. Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sastra anak adalah citraan atau metafora kehidupan yang dikisahkan dan berada dalam jangkauan anak-anak, baik yang melibatkan emosi, pikiran, perasaan, maupun pengalaman moral. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sastra anak. Yang pertama yaitu memberikan kesenangan dan pemahaman tentang kehidupan. Sastra hadir pada pembaca untuk memberikan kesenangan dan hiburan. Sastra menampilkan cerita yang menarik, mengajak pembaca untuk memanjakan fantasi, membawa pembaca ke suatu alur kehidupan yang penuh daya suspensi, daya yang menarik hati pembaca untuk ingin tahu dan merasa terikat. Karakteristik yang kedua yaitu citra dan metafora kehidupan. Karena sastra selalu berbicara tentang kehidupan, pemahaman itu datang dari eksplorasi terhadap berbagai bentuk kehidupan, rahasia kehidupan, penemuan dan pengungkapan berbagai macam karakteristik manusia dan informasi lain yang dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman pembaca. Karakteristik yang ketiga yaitu anak sebagai pusat penceritaan. Perlu adanya perhatian terhadap perbedaan buku yang dimaksudkan sebagai bacaan anak dan dewasa. Buku bacaan untuk dewasa tidak begitu saja dapat diberikan dan dikonsumsikan kepada anak karena adanya berbagai kendala, keterbatasan baik yang mengangkut isi kandungan maupun unsur kebahasaan. Karakteristik yang keempat yaitu keterbatasan isi dan bentuk. Isi kandungan sastra anak dibatasi oleh pengalaman dan pengetahuan anak. Pengalaman dan pengetahuan yang dapat dijangkau anak yang sesuai dengan dunia anak, sesuai dengan perkembangan emosi dan kejiwaan. Genre sastra anak. Menurut Michel, genre merujuk pada pengertian tipe atau kategori pengelompokan karya sastra yang biasanya berdasarkan atas style, bentuk, dan isi. Secara garis besar, Lukens mengelompokkan sastra anak ke dalam 6 macam, yaitu realisme, fiksi, formula, fantasi, sastra tradisional fiksi, dan non-fiksi, dengan masing-masing mempunyai beberapa jenis lagi. Yang pertama yaitu realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi, walau tidak harus bahwa ia memang benar-benar ada dan terjadi. Peristiwa dan jalinan peristiwa yang dikisahkan masih akal logis. Yang A yaitu cerita realisme atau cerita realistik.
bercerita tentang masalah sosial dengan menampilkan tokoh utama sebagai pelaku cerita. Yang kedua yaitu realisme binatang, adalah cerita binatang yang bersifat notifikasi, berwujud deskripsi binatang tanpa unsur personifikasi. Yang C yaitu realisme historis atau historical realisme, yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Biasanya mengambil satu atau beberapa tokoh utama yang digunakan sebagai acuan pengembangan alur. Yang D yaitu realisme olahraga, cerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga. Nah, yang kedua yaitu fiksi formula. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misterius dan detektif, cerita romantis, dan novel serial. Yang A yaitu cerita misterius dan detektif. Biasanya bercerita tentang seorang yang dianggap pahlawan yang luar biasa. Nah, yang B yaitu cerita romantik, menampilkan kisah simplistis dan sentimentalis hubungan laki-laki dan perempuan, seolah-olah tidak ada orang lain kecuali urusan lain dalam hidup. Nah, yang C yaitu novel serial yang diterbitkan secara terpisah namun merupakan kesatuan unit. Nah, yang ketiga yaitu fantasi. Cerita fantasi dikembangkan lewat imajinasi yang lazim dan dapat diterima sehingga sebagai sebuah cerita dapat diterima oleh pembaca. Yang A yaitu cerita fantasi, cerita yang menampilkan tokoh, alur atau tema yang derajat kebenarannya diragukan. Cerita fantasi juga menampilkan berbagai peristiwa dan aksi yang realistik, sebagaimana halnya dengan cerita realistik, tetapi dalamnya terdapat sesuatu yang sulit diterima. Nah, yang B yaitu cerita fantasi tinggi, cerita yang pertama-tama ditandai oleh adanya fokus konflik antara yang baik dan yang jahat. Nah, yang C yaitu fiksi sains, adalah fiksi spekulatif yang pengarangnya mengambil postulat dari dunia nyata sebagaimana yang kita ketahui dan mengaitkan fakta dengan hukum alam. Sastra tradisional. A. Fabel adalah cerita binatang yang dimaksud sebagai personifikasi karakter manusia. B. Dongeng rakyat merupakan salah satu bentuk dari cerita tradisional. C. Mitos merupakan cerita masa lampau yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia, menampilkan cerita tentang kepahlawanan, asal-usul alam, manusia atau bangsa yang dipahami mengandung sesuatu yang suci, yang gaib. D. Legenda menampilkan tokoh-tokoh sebagai hero yang memiliki kehebatan tertentu dalam berbagai aksinya dan itu sangat mengesankan. E. Epos merupakan sebuah cerita panjang yang berbentuk syair puisi dengan pengarang yang tidak pernah diketahui anonim. Puisi. Ada berbagai jenis puisi, di antaranya puisi naratif adalah puisi yang di dalamnya mengandung cerita atau sebaliknya, cerita yang dikisahkan dengan cara puisi. Puisi personal adalah puisi modern yang sengaja ditulis untuk anak-anak baik oleh penulis dewasa maupun anak-anak. 6. Non-fiksi. Buku informasi, buku yang memberikan informasi, fakta, dan konsep, hubungan antara fakta dan konsep yang mampu
menstimulai keingintahuan anak atau pembaca. Biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Tentu saja tidak semua aspek kehidupan dan peristiwa di kisahnya, melainkan dibatasi. Buku biografi memberikan kejelasan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tokoh yang dibiografikan sepanjang hayat atau sampai saat buku itu ditulis.